Selamat pagi, salam dan bahagia. Saya Katrina, CGP Kabupaten Parigi Motong. Aksi nyata tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Refleksi pemikiran saya setelah proses belajar dan pembelajaran tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, di mana beliau mengatakan bahwa pendidikan itu adalah sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak seorang pendidik. Mengapa? Karena anak didik tumbuh menurut kodratnya sendiri, yaitu segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir anak-anak didik kita. Apa yang dituntun? Yang dituntun yaitu potensi yang ada pada anak didik agar menjadi individu yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Walau hanya bersifat tuntunan, namun sangat erat hubungannya dengan kodrat keadaan setiap anak didik. Andai kata anak tidak baik dasarnya, maka perlu tuntunan agar semakin baik budi pekertinya. Anak yang dasarnya jiwanya tidak baik dan juga tidak mendapat tuntunan pendidikan, tentu akan mudah menjadi orang jahat. Anak yang sudah baik juga masih memerlukan tuntunan agar terlepas dari segala macam pengaruh jahat. Tuntunan dalam kehidupan manusia sama artinya dengan soal perlu tidaknya pemeliharaan pada tumbuh kembangnya tanaman. Misalnya, kalau sebutir jagung yang baik dasarnya jatuh pada tanah yang baik, banyak air dan mendapatkan sinar matahari yang cukup, maka pemeliharaan dari Bapak Tani tentu akan menambah baiknya keadaan tanaman. Kalau tidak ada pemeliharaan, sedangkan keadaan tanahnya tidak baik, atau tempat jatuhnya biji jagung tidak mendapat sinar matahari atau kekurangan air, maka biji jagung itu tidak akan tumbuh baik walau dasarnya baik karena akibat pengaruh keadaan. Dan sebaliknya, butir jagung tidak baik dasarnya, tetapi ditanam dengan pemeliharaan yang sebaik-baiknya dari Bapak Tani, maka akan tumbuh lebih baik daripada biji lainnya yang tidak baik dasarnya. Demikian pula anak didik terus dituntun, terutama dalam penanaman karakter seperti salam dan bahagia, sapa, senyum, santun, beriman dan berakhlak mulia, toleransi, pola hidup sehat, mencintai keragaman, serta bangga terhadap hasil budaya sendiri akan saya lakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan harapan membentuk karakter yang mengakar pada diri anak sehingga menjadi insan yang kuat dan tidak mudah goyah. Selain itu, pola pembelajaran yang saya lakukan baik di kelas maupun di sekolah yang bersifat monoton, perintah, paksaan, ataupun sanksi perlu saya ubah dengan pola sistem among atau emban atau momong, di mana saya sebagai seorang pendidik layaknya seorang pengasuh untuk mengasuh, membimbing sang anak dengan ikhlas sesuai bakat dan kodrat alam dan kemerdekaan. Saya akan berperan sebagai tuturi handayani, yaitu mengembangkan garis kodrat talenta sang anak sehingga anak lebih aktif mencari tahu daripada pasif diberitahu.
Dengan demikian, sang anak mampu berkembang menurut kodrat alam yang selalu maju menyesuaikan dengan kemajuan alam, zaman, seiring dengan olah budi manusia. Saya akan tetap mempengaruhi anak didik, namun dengan memberikan kemerdekaan untuk mengembangkan diri menuju merdeka belajar, sehingga tercapailah profil pelajar Pancasila. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.